Kalau kita melihat kekuatan kualitas sepak bola objektif, ya harusnya lawan Madrid lah. Tapi kan ada faktor drawing. Drawing perempat finalnya itulah yang memisahkan kedua sisi ini kan. Sehingga kemudian Inter punya jalur sampai final. Tapi tetap final Liga Champions ini adalah kasta tertinggi. Nggak akan gampang juga, walaupun favorit lah Manchester City. Kalau bicara soal position, kontrol akan ada di City. Yang harus diwaspadai oleh City adalah serangan balik Inter. Solidnya pertahanan Inter, serangan balik Inter itu yang bahaya. Atau gebrakan cepat di awal menit-menit awal itu bahaya. Jadi buat saya sih secara favorit, secara teknis, City tampaknya lebih punya peluang untuk meraih trofi Liga Champions musim ini. Football Mania kembali bersua bersama saya Muhammad Ilham. Untuk episode kedua kali ini kita akan mengangkat mengenai big match yang akan tersaji di benua biru Eropa. Minggu dini hari waktu Indonesia akan tersaji duel final antara Manchester City menghadapi Inter Milan. Laga big match yang mungkin akan menjadi perhatian kita. Ini merupakan pembuktian siapa yang menjadi raja baru di benua biru di benua Eropa. Bersama kami sudah ada Bung Tommy Welly. Sudah sangat akrab bagi kita semua. Bung Towel, selamat datang. Terima kasih, Bang Elu. Ya, Manchester City bersua dengan Inter Milan, jawara Premier League, bertemu dengan peringkat 3 Serie A. Juara sama-sama memburu treble winners. Ya, walaupun mungkin Inter gagal di Serie A, tapi mereka juara Coppa dan juara Super Italia. Kemudian Manchester City, pekan ini mereka mengalahkan tetangganya MU 2-1 untuk final Piala FA dan mereka sudah mengunci gelar Premier League. Analisis Bung Towel untuk final nanti seperti apa, Bang? Iya, final Liga Champions tetap final Liga Champions, singgasana para raja. Walaupun buat Manchester City adalah mengejar gelar pertamanya kan. Jadi kalau kemungkinannya ada juara baru atau tetap juara lama. Artinya tidak ada juara baru. Kalau juara baru berarti Manchester City. Kalau mau bicara krem de la krem, mungkin menurut saya sih kalau kita melihat kekuatan kualitas sepak bola objektif, ya harusnya lawan Madrid lah. Krem de la kremnya di situ. Tetapi kan ada faktor drawing. Drawing perempat finalnya itulah yang memisahkan kedua sisi ini kan, sehingga kemudian Inter punya jalur sampai final. Sementara City menghadapi jalur yang cukup terjal, lawan Leipzig di 16, lawan Bayern di perempat final, lawan Madrid. Jadi sebelah kiri memang lebih berat drawingnya, tapi tetap final Liga Champions adalah kasta tertinggi. Nggak akan gampang juga, walaupun favorit lah Manchester City. Manchester City memang masih difavoritkan ya. Banyak orang memprediksi klimaks Liga Champions musim ini sebetulnya terjadi di semifinal ketika Manchester City bersua dengan Real Madrid. Hasilnya agregatnya luar biasa 5-1. Betul. Manchester City lolos mengakhiri dominasi Madrid ya setelah untuk back to back. Musim lalu kan kalah di semifinal kan. Iya, musim lalu kalah City, agregat 5-6. Dan sekarang City sampai lagi ke partai puncak. Mereka pernah menapak ini walaupun kalah lawan Chelsea di 2021. Berbicara mengenai Manchester City, memang tim ini ibarat proyek prestisius ya, proyek Galactico lah Real Madrid ketika mereka mencoba mengumpulkan pemain-pemain terbaik dunia, mulai dari manajer sampai pemain-pemain terbaik. Tapi yang dari catatan kita, dari usia klub ini 128 tahun usia Manchester City, mereka belum pernah sekalipun menjadi juara di Eropa. Apakah ini menjadi akhir dari penantian Manchester City atau justru Inter yang terakhir 2010 bersama Jose Mourinho menjadi juara ketika itu mereka treble? Iya, harusnya sih menjadi perwujudan dari segala ambisi Manchester City. Menjadi klub besar memang di tahun 2000-an lah. Dan ini juga tidak lepas dari bukan hanya Pep Guardiola, tapi di belakangnya ada Txiki Begiristain, ada Ferran Soriano, sahabat-sahabatnya di Barcelona waktu membangun Barcelona yang begitu hebat 2008-2012. Jadi saya pikir chemistry-nya sudah ada, bahwa
Manchester City seolah-olah Galacticos? Sebetulnya nggak juga. Karena lebih kepada kepandaian talent scout-nya mereka aja. Oke. Jadi nggak pernah beli yang di etalase paling depan. Kalau Galacticos itu kan konsepnya memang Madrid menjadi rumah para pemain terbaik dunia. Jadi mereka sudah besar, sudah punya nama superstar, dibawa ke Bernabeu. Beda dengan City. Saya pikir City mencari puzzle-puzzle, menyambungkan puzzle-puzzle, dan dia lebih kepada filosofi yang diterapkan oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola. Jadi hebatnya sebetulnya adalah contoh waktu semifinal leg kedua menang 4-0. Ya. Klub sebesar, tim sebesar Madrid itu baru bisa nembus area penalti City menit 31. Oh. Vinicius Junior itu pun bisa diambil dengan baik oleh Kyle Walker. Ya. Menit 31. Menit 34 baru bisa syuting ke arah gawang City, Toni Kroos di luar area penalti membentur mistar. Ya. Ini tim sekelas Madrid. Sekelas Madrid untuk bisa tembus area penalti lawan City butuh 31 menit, butuh 34 menit untuk melepaskan tendangan pertamanya. Madrid ini loh. Madrid yang menurut saya sih komplit, dia bisa menghadapi tim manapun, tapi bisa dikuasai, dikontrol, didikte oleh City waktu menang 4-0. Jadi kalau City main dengan level seperti itu, nggak ada lawan menurut saya sih. Iya. Nggak ada lawan. City di tangan Guardiola, kalau kita amati secara teknis, garis pertahanan mereka sangat tinggi. Yes. Mereka sangat tinggi, mereka sangat 40-45 meter. Jadi memang sangat sulit bagi tim manapun untuk. Tapi ketika berbicara City tidak bisa dilepaskan juga dari beberapa faktor individu ya. Kita bicara dulu lah dari sosok Pep Guardiola. Terakhir kali jadi juara 2011 masih bersama Barcelona. Ya. Cukup lama, hampir 1 dekade menunggu. Apakah ini musim pembuktian bagi Pep Guardiola untuk sejajar dengan Zinedine Zidane, bisa mencapai 3 gelar Liga Champions di posisi sebagai seorang manajer? Ya, saya pikir itu adalah pencapaian yang ingin diraih oleh Pep lah ya. Bukan soal Zinedine Zidane, tetapi kalau memang bisa meraih 3 gelar Liga Champions, tentu mereka akan ada di posisi yang sejajar. Ya. Kelebihan Pep sebetulnya adalah bagaimana dia memberikan sesuatu buat sepak bola. Maka kalau kita belajar sepak bola, pelatih itu ada 2 macam katanya Bang. Ya. Ada yang inventor, ada yang fixing. Fixing dan inventor. Fixing itu yang ngeberesin lah. Ya. Mereparasi, membetulkan, ngebalikin lagi. Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Gus Hiddink, Sam Allardyce Inggris, Claudio Ranieri itu fixer. Tapi kalau inventor itu dia memberikan sesuatu, dia menciptakan sesuatu. Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola itu adalah contoh-contoh pelatih yang tipenya atau kategorinya inventor. Jadi dia selalu mencoba one step ahead dibanding lawan-lawannya. Satu langkah di depan lawan-lawannya. Dia nggak berusaha mikirin lawan-lawannya, bukan nggak menganalisis lawan-lawannya, tapi dia lebih membiarkan lawannya yang mikir timnya gitu. Ya. Jadi kalau sekarang final itu, ya dia membiarkan Inzaghi lah mikir soal Pep gitu kan, soal City gitu loh. Contoh musim ini menurut saya, kenapa saya mengagumi Pep? Karena sejak dia main, saya udah kagum tuh sama Barcelona. Waktu Pep main sebagai gelandang bertahan, pivot, saya memang udah senang itu. Terus apalagi dia jadi pelatih, jadi memang saya ada faktor subjektif mengidolai lah. Dan buat saya juga yang paling besar adalah bagaimana dia memberikan sebuah sumbangsih buat sepak bola. Contoh musim ini, pernah dia main dengan tipikal 4 center back, tipikal back tengah semua. Mulai dari John Stone, Ruben Dias, Manuel Akanji, dan Nathan Ake. Itu kan tipikal 4 back tengah. Tapi dia bisa mainkan. Terakhir, mulai Maret tahun ini, Johnston dia dorong agak ke tengah. Ya, betul. Jadi 2 gelandang tengahnya kan bersama Rodri. Lalu sisanya kan ada Ruben Dias, Akanji, dan Nathan Ake. Atau si Kyle Walker gitu kan. Jadi buat saya itu sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang orang nggak pikir, pelatih lain nggak pikir, dia bisa lakukan. Dan Johnston yang orang Inggris, yang biasanya kaku, ternyata bisa dia sulap untuk bisa penguasaan bola yang bagus gitu loh sebagai gelandang. Jadi buat saya ini sesuatu yang
persembahan buat sepak bola. Maksudnya gini, kalau kita menyukai sepak bola, menikmati sepak bola, kita mendapatkan sesuatu. Ada vitamin, ada sesuatu yang baru, dan itu adalah apa ya? Ya makanan spiritualnya sepak bola lah yang kita rasakan gitu. Wah, luar biasa gitu kan. Orang nggak kepikir, dia kepikir dan bisa dilakukan gitu. Jadi itulah apa ya, kekagumannya itu atau kehebatannya itu. Seorang Pep Guardiola. Oke. Maka jangan heran tambahannya, Simone Inzaghi, calon pelatih lawannya dari Inter, dia merasa harus menyebut bahwa dalam sepak bola sekarang harus ada penanda bahwa ada sebelum Guardiola, before Guardiola. Dan after Guardiola. Nah, ini kan pernah kejadian di 2000-an awal juga. Waktu itu dunia kepelatihan mengatakan bahwa kepelatihan harus bisa menyebut atau ada semacam bab bahwa before Jose Mourinho dan after Jose Mourinho. Sebelum dan sekarang Pep yang jadi penandanya. Di kubu Inter sendiri, Simone Inzaghi ya sebagai pemain ya saat di Lazio kalah sama kakaknya. Ya jauh lah, kita lebih mengenal Filippo gitu kan. Simone, tapi ya bersama Simone Inzaghi Inter bermain cukup konsisten. Yes, cukup konsisten walaupun ya tidak begitu menarik perhatian publik dunia, tapi Inter bisa berbuat banyak di Italia. Walaupun mungkin ketika dibandingkan dengan tingkat persaingan Premier League dengan Serie A, banyak yang menyebut Premier League ada di posisi yang lebih tinggi dibanding di Serie A sendiri. Bermodalkan pemain-pemain yang mungkin juga ya cukup punya nama di Eropa, terlepas tadi hasil drawing yang cukup menguntungkan. Inter akhirnya bisa menapak final di Istanbul. Menurut Bung Towel sendiri, Inter harus bermain seperti apa ketika menghadapi pasukan Pep Guardiola nantinya di final nanti? Inter akan jadi Inter, akan tetap bermain dengan seperti Inter yang kita lihat. Dia akan main dengan 3-5-2 kalau kita bicara soal system of play, karena system of play-nya saya lihat bahwa dia konsisten main dengan 3 back, pakai 2 wing back, Federico Di Marco di kiri dan Dumfries ya, di sisi kanan, lalu 3 gelandang yang cukup kuat. Cuma pilihannya apakah akan mainkan Brozovic lebih dulu ataukah Calhanoglu kan begitu. Sebelahnya Mkhitaryan dan Barella. Lalu duet di depan juga ada banyak pendapat Lautaro Martinez dan Lukaku dulu katanya. Jangan Edin Dzeko dulu. Salah satunya kan Paul Ince lah ya. Paul Ince karena pernah MU dan pernah Inter ya. Jadi wajar dia lebih menjagokan Inter. Saya pikir konsisten. Inzaghi dengan Internya itu main dengan pola sistem seperti itu, organisasinya juga tertata, solid, memang tidak atraktif, tidak ofensif, tidak atraktif seperti City dalam hal penguasaan bola, tetapi saya pikir sejauh ini dia efektif. Kalau lihat di Liga Champions musim ini kan kalahnya 2 kali. 7-3-2 dia statistiknya, 7 menang, 3 draw, 2 kalah. 2 kali kalah. Kalau City nggak pernah kalah, 7-5-0 kan. 7 menang, 5 draw, nggak pernah kalah. 2 kekalahan di Liga Champions di grup Inter dari Bayern, dua-duanya dari Bayern. Sementara Bayernnya dihajar juga sama City. Kalau matematikanya udah kelar berarti kan. Tapi ya karena sepak bola bukan matematika, Istanbul juga pernah punya sejarah. Sejarah mengejutkan. Miracle in Istanbul. Miracle in Istanbul 2005 ya. Ya 2005. Milan sudah unggul 3-0 kebalik ada penalti. Apakah seperti itu kita nggak tahu. Misterinya sepak bola kan kayak begitu. Tapi kalau ukurannya dua-duanya kalah dari Bayern itu di penyisian grup musim ini Liga Champions, sementara Bayernnya dibantai oleh City. Ya di atas kertas. Kita tahu ya favoritnya yang mana gitu. Siap. Ya. Walaupun mungkin faktor sejarah ya, Istanbul semua orang tahu bagaimana AC Milan dibuat menangis ketika sudah unggul 3-0 kemudian berbalik. Tapi yang perlu kita cermati juga faktor mental City yang begitu konsisten. Mereka dengan sabar menunggu Arsenal jatuh di pekan-pekan terakhir dan akhirnya menyalip untuk mengambil alih gelar Premier League. Kita bicara City juga tidak bisa kita lepaskan dari faktor beberapa individu yang memang sangat menonjol. Ada monster di lini depannya. Semua orang sepakat ini adalah tipikal striker new style lah untuk striker. Bagaimana seorang Erling Haaland bisa begitu tajam ketika di Borussia Dortmund, ternyata masih konsisten ketika berbaju Manchester City. Kita ulas sedikit mengenai Erling Haaland ini. Siap. Bung Towel. Iya, saya pikir masa depan era dekade
ke depan akan kita lihat bahwa dua yang terdepan adalah Mbappe dan Haaland. Mbappe dan Haaland. Kalau kemarin-kemarin kita fokus pada Messi dan Ronaldo, maka bersiaplah kita melihat superstar lain dalam sosok Mbappe dan Haaland. Tentu berbeda karakter dengan Messi dan Ronaldo lah ya, tapi ini karakter yang lain juga. Haaland usianya 22 tahun menurut saya sih luar biasa lah. Debut pertama bisa langsung top scorer, 36 gol, dahsyat menurut saya sih, komplit. Untuk tipikal pemain nomor 9, striker di area penalti, ya dia benar-benar komplit. Memang kelebihannya kalau sejak di Bundesliga pun kan ada komparasi itu sama Lewandowski. Lewandowski untuk present, untuk nomor 9 present, Haaland untuk masa depan. Memang perbedaannya Lewandowski kuat di area kanan. Jadi kalau dia masuk ke area penalti, bola di area kanan, dia banyak gol dengan kaki kanan. Haaland di kaki kiri. Kekuatannya lebih strong kaki kirinya. Jadi bola-bola yang di drop jatuh di area penalti di area kiri itu bisa dimakan habis sama Haaland. Contoh 36 gol Premier League, 23 dari kaki kiri. 6 kaki kanan, jomplang ya. 23, 6, kepala 7. Jadi ya buat saya sih memang ini monster lah, hebat lah. Ya. Walaupun secara fisik ya kita akui memang ideal lah sosok Haaland. Tinggi, cepat, dan seorang petarung. Tapi Inter juga punya back 192 cm. Jadi Bastoni cukup tinggi untuk cukup kuat lah untuk meladeni duel 1 lawan 1 dengan Erling Haaland nantinya. Terus yang Bung Towel yang cukup menarik ketika kita melihat persoalannya kan gol sumbernya bukan dari Erling Haaland aja. Makanya saya baru mau mengulas itu Bung Towel ketika kita melihat final Piala FA. Gundogan begitu bagus dari second line Manchester City ketika Haaland tidak begitu maksimal di partai itu, dan 2 gol malah tercipta dari gelandang Jerman keturunan Turki ini ya. Iya, dan Gundogan itu musim lalu dia bikin gol di partai terakhir lawan Aston Villa kalau ingat. Yang menentukan gelar Premier League. Gundogan juga. Jadi buat saya dia selain kapten, dia tipikal ada istilah dalam sepak bola pemain besar untuk game-game besar. Big player for the big game. Contohnya Filippo Inzaghi itu tipikal pemain besar tuh. Angel Di Maria, pemain besar. Final dia bisa bikin gol. Jadi setiap tim kadang butuh tipe-tipe pemain kayak gitu. Kalau dulu Romario, Barcelona. Itu juga. Kalau Johan Cruyff udah agak panik nih, setengah babak belum bikin gol, dia bisa menenangkan pelatih. Romario bisa. Tenang coach, tenang. Babak kedua saya bikin gol. Dan benar babak kedua dia bikin gol. Angel Di Maria bikin gol di Qatar menentukan menurut saya sih. Gol-gol besar lah. Gol-gol yang sangat krusial, penting. Inzaghi 2007 Milan menang akhirnya kan dari Liverpool. Di Athena itu gol Inzaghi lah. Sementara 2005 Inzaghi cedera nggak bisa main kan. Dia nonton. Jadi walaupun saat itu punya Shevchenko, punya Crespo, big player sebetulnya Inzaghi, Filippo Inzaghi. Nah begitulah Gundogan saya lihat. Waktu musim lalu di pertandingan terakhir lawan Aston Villa dia bikin gol, kemarin di FA pun seperti itu. Jadi ini pemain yang memang menurut saya sih sudah dalam puncak kematangannya. Dan besok secara sentimental dia main di kampung halaman orang tuanya, negeri leluhurnya, Istanbul. Tapi ya bicara mengenai Manchester City, Bung Towel, ya banyak sosok menarik ya. Bahkan di bangku cadangan pun ada juara dunia di sana, ada Julian Alvarez dari Argentina. Terus masih ada Phil Foden juga, Ryan Mahrez juga masih ada di situ. Banyak pilihan bagi Pep Guardiola nantinya ketika partai final mungkin akan berbeda, di mana skenario Erling Haaland tidak akan tampil maksimal lagi. Mungkin faktor kita masih bicara soal faktor teknis, Bung Towel. Artinya kan kedua tim apapun itu, mau dibilang sisi kanan drawingnya tidak seketat di sisi kiri. Ya, Inter sudah ada di final. Partai final hanya 1 kali pertandingan, tidak ada kedua di partai final. Dan artinya kalau misalnya kita bikin gambaran ke partai final nantinya, mungkin Inter akan lebih defense ya, mencoba menunggu City dulu. Counter attack, serangan balik. Setelah itu memperkuat pertahanan khas tim-tim Italia. Danilo kan bilang garis pertahanannya kan tinggi. Jadi kalau bisa
bisa rebut bola, Ya. lalu counter attack cepat, space-nya kan banyak. Oke. Itulah kenapa ada beberapa pengamat atau beberapa analisis yang mengatakan Lukaku dulu katanya starter. Lukaku dulu starternya. Karena Edin Dzeko kan lebih senang bola di kaki. Iya. Tapi Lukaku berani duel space kan. Iya. Karena fisikal juga kuat. Kuat. Nah mungkin itu kelihatannya akan mengandalkan itu dan berusaha menikmati pertandingan aja. Dia menikmati posisi underdog. Oke. Saya pikir ya Inter Milan. Lautaro Martinez bagaimana menurut Bung Towel? 26 gol musim Ya. ini di Piala Dunia, walaupun mungkin Julian Alvarez lebih bersinar dibanding Lautaro Martinez. Di Argentina. Di Argentina, Ya. di timnas Alvarez, Alvarez lebih banyak dimainkan sebagai starter bahkan di final. Menurut Bung Towel sendiri sosok Lautaro Martinez seperti apa? Punya kecepatan, seorang petarung juga dan cukup produktif sebagai seorang target man. Ya, ya saya pikir yang paling berbahaya punya 3 kan Inter, Martinez, Edin Dzeko, Lukaku. Yang paling utama Martinez. Oke. Yang hanya dirotasi kan Lukaku dan Edin Dzeko. Jadi saya pikir tetap harus mewaspadai lah Lautaro Martinez karena faktor dia juara dunia, faktor dia lolos ke final dengan posisi yang tidak diperhitungkan awalnya Inter itu kan nggak diperhitungkan. Iya. Di grup kan dia menyingkirkan Barcelona. Betul. Jadi momen krusialnya itu, turning point-nya kan di situ. Oke. Dia sisihkan Barcelona, habis itu tidak tertahan. Oke. Lolos terus. Jadi Martinez menurut saya sih tak berbahaya, Oke. terutama di area-area penalti sempit. Bukan tipikal yang berusaha mencetak gol dengan indah. Jadi setengah peluang pun kalau ada peluang dia akan hantem gitu loh. Bukan yang mencoba striker yang mencoba indah gitu, mencoba peluang yang begitu matang enggak. Mungkin dia peluang setengah matang pun dia coba akan selesaikan gitu loh. Jadi dia nggak selalu menunggu umpan yang benar-benar sangat memanjakan. Ya. Oke. Tipikal Argentina lah. Tipikal Argentina. Walaupun ya sebagai finisher juga cukup baik lah seorang Lautaro Martinez itu. Yes. Kokoh, cuman memang secara taktikal kalau kemarin bicara Qatar, tim Argentina ternyata lebih cocok, lebih mengalir kalau Julian Alvarez. Kan. Yang lebih rajin kayaknya turun ke bawah mengambil bergerak. bola. Betul. Oke, Bung Towel, kita tinggalkan sedikit soal sisi teknis. Kita coba bicara soal Liga Champions 10 tahun terakhir ya. Belum pernah ada tim Italia yang menjadi juara di 10 tahun terakhir. Ya. Terakhir Inter 2010. Inter Jose Mourinho kan. Jose Mourinho dulu ketika Bernabeu kalahkan Bayern. Betul. Ya. Sekarang Spanyol 5 kali juara. Yes. Setelah itu diambil oleh klub-klub Inggris ada Chelsea dan Liverpool. Ya. Memang sih ketika kasus skandal itu skandal suap yang cukup menghantam sepak bola Italia, memang ada terkesan penurunan dari Serie A sendiri, walaupun belakangan mereka mencoba untuk menarik kembali, menggerakkan kembali kompetisinya dengan mendatangkan banyak pemain-pemain masih kelas 1 untuk bermain di Serie A sendiri. Faktor itu yang mungkin apakah akan menjadi beban tersendiri bagi Inter mengakhiri puasa gelar tim-tim Italia di ajang Champions League. Terakhir Juventus, walaupun dikalahkan juga oleh Barcelona 2015 itu. Saya pikir memang sepak bola Italia seperti disebutkan tadi mengalami penurunan sejak kasus atau skandal itu. Secara ekonomi juga tidak punya kemampuan yang kemudian di sisi lain Inggris sangat berlari kencang. Jadi saya pikir memang Italia punya kekurangan dari sisi pemain-pemain hebat atau dalam kategori superstar, bintang. Tetapi dari sisi kepelatihan Italia nggak pernah kering. Jadi kalau saya lihat Italia sangat kuat di sana dibandingkan Inggris misalnya. Inggris kalah lah kalau dalam hal kualitas pelatih yang ini. Sekarang aja Italia kan misalnya Ancelotti menjadi Don Carlo di posisi atas setelah era Lippi dan Capello selesai, dia yang ada di atas. Ada Mancini, ada Spalletti ya kemarin Napoli, De Zerbi di Brighton juga menunjukkan bahwa dia calon penerus pelatih Italia yang hebat. Conte juga belum habis walaupun nggak berhasil di Spurs. Jadi saya pikir kenapa sepak bola Italia bisa muncul, bisa tetap bersaing, bisa compete di level elit sepak bola Eropa, faktor kepelatihan itu. Karena kalau lihat materi
Inter pun kan bukan materi yang gemerlap. Yang wah sebetulnya. banget. Iya. Beda dengan Italia zaman Moratti, Zanetti dan kawan-kawan Oke. waktu itu kan. Bahkan sampai Ronaldo pun ada di Inter. Jadi rujukan pemain-pemain top semua main Itu Italia. kan di situ kan. Ini udah berbeda lah. Betul. Fasenya udah lain. Tapi saya pikir mereka bermain sangat efektif, solid, organisasinya stabil, Oke. tertata gitu loh. Memang nggak atraktif, Iya, tapi ya efektif. Nah kalau lihat kemarin waktu lawan Milan, yang bahaya kalau Inter bisa nyolong gol di awal. Oke. Kayak Milan kan dihajar di awal tuh. Iya. Habis itu udah kesulitan dia karena Internya udah makin pede untuk mengelola pertahanan. Dan itu akan menjadi sulit gitu loh. Nah, itu yang harus hati-hati oleh City. City ini kan sebetulnya setelah 2 trofi dia raih atau 2 title dia raih, Premier League dan FA Cup, lawannya diri sendiri nih. Kalau menurut saya kebanyakan. Karena begini, secara mentalitas setelah juara Premier League mereka klimaks. Mereka selebrasi dan sebagainya. Makanya Pep sengaja agak diturunkan tuh di 2 partai terakhir Premier League. Dia sudah nggak ini. Karena sengaja sebagai sebuah kayak kurva yang menurun dulu. Itu pasti kayak gitu nature-nya. Karena dia sudah klimaks, dia turunkan dulu, baru dia naikin lagi untuk FA. Berhasil di FA. Nah, ini kan nggak boleh lama-lama nih klimaksnya. Selebrasinya. Turun, dia harus naikin lagi dalam beberapa hari ini untuk menghadapi Inter. Nah, itu yang sebetulnya yang menarik kalau kita pecinta bola, bagaimana Pep mengelola mentalitas itu. Maksud saya adalah kalau kita menelaah apa yang dikerjakan itu sebetulnya hal yang menarik. Supaya pemain-pemain itu pada posisi peak lagi di Istanbul. Posisi lapar, posisi agresif. Karena saya bilang kalau mereka bisa kembali main pada standar waktu lawan Real Madrid, kelar siapapun nggak ada lawan kalau mainnya kayak begitu. Karena saya perhatikan bahkan Madrid baru bisa melepaskan 1 tendangan ke gawang Toni Kroos dari luar area penalti menit 34. Baru bisa shoot on goal. Madrid loh ini bos. Madrid ini. Bukan PSM, bukan Persib, bukan Persija. Iya, tapi artinya bukan final yang membosankan tentunya. Enggak, menurut saya sih enggak. Justru final yang tricky. Nggak mudah karena yang dihadapi Itali. Itali kan nggak pernah lawan yang mudah. 8-2 Jerman kan lebih favorit juara dunia. Lawannya Itali. Paolo Rossi bikin kebalik semuanya. Gitu. Itali itu bisa selalu jadi faktor mengejutkan. Termasuk saat Italia mengalahkan Prancis di Piala Dunia lalu. Oke. Saya masih ingin membicarakan sedikit mungkin ya terkait Manchester City. Proyek juara mereka. Tampaknya ini tahun ini memang milik Manchester Biru ya. Kekalahan di final Piala FA membuat Manchester Merah juga agak bagaimana menghadapi musim depan ya. Kita belum dengar kabar-kabar akan ada perpindahan pemain dari City juga yang begitu sensasional, bahkan mungkin akan ada tambahan amunisi baru, dan mungkin juga masih akan memakai Pep Guardiola. Oke, kita melompat sedikit, Bung Towel. Kita bicaralah soal musim depan. Seperti apa gambaran City ini dengan pemain-pemain mungkin yang semakin padu dengan Haaland yang semakin mantap di musim ketiganya di Premier League akan menjadi kekuatan baru di sepak bola Eropa. Pep itu kan kecenderungan selalu mencari sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu yang baru. Bisa tactical, bisa pemain. Musim ini yang barunya adalah secara pemain Haaland. Pasal yang kosong di musim sebelumnya, tanpa striker bisa tetap juara Premier League. Dengan striker berarti sasarannya harus lebih dari sekedar Premier League. Ya treble berarti kan. Lalu ada tactical baru, John Stone masuk ke tengah, hybrid role dibilangnya. Jadi 3-2-4-1 gitu kan. Nah, kita akan lihat lagi apa itu sebetulnya rasa penasaran karena sulit ditebak kan. Cuma menurut saya sih kalau pergantian mungkin eranya Mahrez mungkinnya habis gitu. Foden masih. Jack Grealish musim ini memang menjadi pilihan utama karena kalau yang nggak bisa baca kelebihan Grealish itu bagus di penguasaan bola. Jadi kalau dia defend, dia bantu defend, dia pegang bola, itu nggak gampang ngerebut lagi. Paling banter dia di pelanggaran, jadi bola balik lagi punya City. Jadi walaupun tidak speedy, tapi penguasaan bolanya bagus. Dan kalau lawannya nggak cermat, kalau Grealish masuk area penalti, salah-salah bisa pelanggaran penalti. Yaitu kelebihan Grealish gitu. Makanya kan kenapa Grealish dibeli oleh City. Sesuatu yang
dalam beberapa musim saya perhatiin apa ini yang membuat Pep ini. Ya, saya lihat karena filosofinya itu juego de possession. Oke. Ya itu pilihannya. Tapi saya pikir kan beberapa pemain calon bintang masa depan seperti Christopher Nkunku udah ke Chelsea kan. Oke. Jadi saya pikir menurut saya sih Pep harus cari yang lain lah. Oh, oke. Walaupun banyak kan calon bintang itu udah diambil oleh klub-klub lain, terutama Chelsea. Mikaelo Mudryk tuh bagus menurut saya sih. Walaupun apakah itu tipikal Pep atau bukan saya nggak tahu. Oke. Karena Pep kan susah ketebak gitu loh. Tapi menurut saya sih ya di depan terutama di area sayap harus gitu loh. Pertanyaan yang dilematis mungkin soal Ilkay Gundogan. Apakah dia akan dilepas atau tidak? Oh, Kalau dilepas memang secara bisnis masih menguntungkan buat City karena masih punya nilai. Iya. Gundogan dengan penampilannya seperti ini. Tetapi dilematisnya adalah kalau Gundogan dengan usia 31, 32 masih bisa bermain seperti itu, kan sebetulnya masih sangat kontributif sekali. Masih kontributif sekali buat City. Iya, iya, iya. Nah, disitulah peliknya sepak bola. Disitulah Pep dan Tiki Begiristain itu berpikir panjang tuh pasti di situ. Perhitungan-perhitungannya di situ. Manuel Akanji pembelian yang berhasil lah. Ya. Ketika Aymeric Laporte masih dalam kondisi belum sepenuhnya fit, Ya. pembelian Akanji top. Top. Dan dia nggak perlu dari etalase paling tinggi kan. Dia beli dari Dortmund. Kebetulan Dortmundnya udah dapat Sule sama Nico Slotterbeck. Jadi pinter menurut saya sih. Ada overload di belakangnya Dortmund, diambil Akanji. Dan Akanji main hebat lah. Ya, ya. Kontribusi besar sekali menurut saya sih Akanji. Ya, ya. Walaupun di Inter sendiri ada mantan Dortmund juga ya, ada Henrik Mkhitaryan di sana. Arsenal ya. juga Ya, ya. Arsenal juga. Jadi ya Dortmund cukup banyak menjadi penyuplai untuk tim-tim. Oh, kalau Dortmund sih secara bisnis sukses lah. Sukses banget, artinya mereka Sukses nggak lah. perlu. Sukses. Akanji, Haaland, Ya, sukses. Sebentar lagi Jude Bellingham. ya, ya, mereka akan bisa. Wah, mereka sih secara bisnis sih oke lah. Oke, Bung Towel, yang terakhir mungkin prediksi dari seorang Bung Towel Ya. terkait final nanti di Istanbul seperti apa, mungkin gambaran bagi pemirsa kami, kira-kira gambaran pertandingan akan berjalan seperti apa, walaupun tadi di awal Bung Towel sudah menegaskan bahwa di atas kertas City Ya. harusnya sudah selesai di musim ini, sudah bisa menuntaskan treble winner-nya. Betul, jadi persoalannya soal mentalitas, soal dia melawan diri sendiri. Mereka harus tetap haus, gelar, agresif, walaupun sudah 2 kali klimak karena trofi Premier League dan FA Cup, maka lawan City dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tetap fokus mengejar trofi yang paling menjadi obsesinya, kan begitu. Supaya sejajar dengan MU tetangganya. Treble 99, treble 2023. Itu yang diincar oleh City. Secara permainan, City akan tetap pada kontrol dikte permainan. Karena itu nature-nya begitu, filosofinya begitu. Maka kalau bicara soal position, kontrol akan ada di City. Nah, yang harus diwaspadai oleh City adalah serangan balik Inter. Solidnya pertahanan Inter, serangan balik Inter itu yang bahaya. Atau gebrakan cepat di awal menit-menit awal itu bahaya. Jadi buat saya sih secara favorit, secara teknis, City tampaknya lebih punya peluang untuk meraih trofi Liga Champions musim ini. Menjadi klub ke-23 yang berhasil mengangkat trofi. si kuping besar. Si kuping besar. Ya. Baik, pemirsa Football Mania, tadi ulasan Bung Tommy Welly cukup lengkap, mulai dari sejarah sampai faktor teknis yang akan terjadi di lapangan nantinya. Kita tunggu saja siapa yang akan mengangkat si kuping besar di Istanbul di minggu dini hari nanti. Apakah Manchester City yang lebih diunggulkan atau Nerazzurri yang akan mengakhiri penantian gelarnya sejak 2010. Mirip ya, 2005 Inggris juga ya, iya, final. Sekarang makanya. juga sama. Akan terulang lagi, Italia Inggris. Ini perang dua kutub sepak bola di Eropa lah tersaji di partai final. Kali ini fans tim-tim Spanyol hanya jadi penonton dulu. Kita nikmati dulu sepak bola Inggris dan sepak bola Italia di partai puncak Liga Champions. Demikian dulu kita preview kita pada hari ini. Nantikan preview pertandingan lain di Football Mania. Salam olahraga, sehat selalu dan tetap bahagia.